Halo minasang, konbanwa. Konbanwa. Jadi video kali ini akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya yang kerja di Jepang juga di job pengolahan makanan. Nah, mereka ini kerja di shift malam. Jadi kebetulan banget kemarin kan saya ngebahas tentang gaji pengolahan makanan itu berapa. Ada yang gaji di shift pagi dan shift malam. Nah, sebentar kita tanya-tanya juga gaji shift malam berapa, kita bahas tipis-tipis lah biar kalian juga tahu dan saya juga bisa buktiin nih video gue yang kemarin apakah benar atau tidak yang saya katakan. Tapi ya kita nyantai-nyantai aja, ini pengen ngobrol ringan aja tentang kehidupan di Jepang, apa suka duka lah kerja di Jepang, apalagi di job pengolahan makanan. Sini ada Hertia, dia di bagian mana Her? Di Kochori. Kochori itu apa sih? Di Kochori ada tempat yang masak-masak dan kebanyakan itu saya masaknya ngebuat saus-sausan kayak saus tomat, saus putih dan sayur-sayuran. Nah, di sebelah kiri saya ada Supri atau biasa dipanggil Puris, Bang Puris. Perlu kerja di bagian mana kalau di pengolahan makanan? Kalau saya di Chori juga, tapi lebih di Agemono. Agemono itu kayak apa ya? Bagian penggorengan sama pemanggangan. Oh, bagian penggorengan ya, pemanggangan. Ya. Jadi dia itu produknya daging dan juga sayur. Apa lagi ya? Dan masih banyak lagi. Kalau saya kan sendiri jenis pagi. Saya itu di roti, di bagian roti lah kalau bakery ya. bakery. Iya. Kan kalau di perusahaan kita bertiga itu dibagi dua tempat. Ada yang di bagian bento. Kalau teman-teman belum tahu, bento itu bekal, pembuatan bekal. Ada juga bagian dessert. Kalau saya di bagian dessert, pabrik yang bagian dessert. Jadi bikinnya tuh kayak roti, krim, ya yang kayak gitu-gitu, mixing. Nah, kalau di tempat mereka bikin seperti itu, bento, nasi, Onigiri. Chicken teriyaki, ayam katsu juga kali. ayam katsu juga. Katsu itu di saya, teriyaki juga di saya. Kare. Ya ada juga. Ada. Kare juga. Kare itu daerah apa? Kayak Chori dia. Itu kan udah masuk semua itu masakan kan. Jadi dia panjang itu. Ada agemono, ada bagian apa kayak pembuatan bumbu, sayur-sayur. Pokoknya banyak lah, panjang itu. Jadi dia kompleksnya agak manjang gitu kan. Ada agemono, jadi banyak lah di situ produk-produknya. Luas. Chori. Apa tadi Chori? Chori masakan. Chori itu masakan. Masak-masak lah. Tempat masak. Tapi tuh ada tamu. Wah, Bapak Gabriel. Ini ada suatu teman lagi namanya Gabriel. Dia kerjanya di Gohang atau nasi, penampakan nasi. Sini duduk. Dia lagi. Ngobrol-ngobrol santai aja. Bikin Mau rapi-rapi dulu. ngobrol. Dia bagian ini santai. nasi dia. Jadi Bikin apa? dia Nasi merah. nasi merah itu jadinya apa? Nasi merah. Onigiri merah. merah. Tapi kalau nasi ketan? Bukan. Dia sama nasi kayak biasa tapi kayak Dikasih ada pengawetnya gitu. Di Pengawet. marinate pakai wine ya kalau nggak salah ya. Ini pengawet ya? Wine. Pengawet kan? Enggak pakai pengawet. Direndam Direndam dong. direndam pakai wine. Soalnya di Jepang nggak ada beras merah. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada Jepang. Terus apa ya? Nah ini kalau saya kan di shift pagi itu berangkatnya dari, ada yang start dari jam 7, ada yang masuk jam 8. Nah kalau yang jenis malam nih masuknya mulai dari jam berapa, pulang jam berapa nih? Kalau shift malam itu variasi, ada yang jam 7, ada yang jam 6, ada yang jam 8. Kalau saya jam 9. Paling malam. Paling malam. Paling malam. Pulangnya paling lama. Pulang paling lama.
Jam berapa tuh? Dari jam 9 malam sampai jam 6 seharusnya kalau dari jadwal. Tapi karena dapat lembur atau zangyo sejam, saya pulang selalu jam 8 Pagi ya. 8 pagi. Lembur enggak? Lembur ya. Itu lembur. Lembur. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Nah nih, kalau yang pengen tahu di job pengolahan makanan itu banyak lembur atau enggak? Banyak enggak lembur di job pengolahan makanan? Banyak. Kalau di tempatnya saya konsisten, tapi kalau di tempat yang lain itu suka tergantung kebutuhan menunya itu. Tapi biasanya suka dapat zangyo lebih dari sejam, lebih dari 15 menit biasanya, lebih. Lebih ya. Kalau tempat itu? Ya, kalau di Agemone itu sama kayak dibilang Herdi tadi, apa bervariasi kan jam masuknya, ada yang masuk jam 6, ada yang masuk jam 7, jam 8, bahkan ada yang masuk sampai jam 9. Dan kalau di saya itu, saya masuknya jam 7 Jam 7 ya. sampai itu kan kalau hitungan 8 jamnya itu kan jam 4 ya, Jam 4. jam 4 kan ya. Pulangnya sampai jam 5. Biasa setengah 5, biasa lewat dari jam 5, biasa ya hitung-hitung lah kalau sibuk mungkin produk apa mungkin lemburnya itu bisa ya nyampe 1 jam sampai 2 jam lah bisa. Mantap. Tapi kalau produknya itu lagi sibuk ya, Ya, ya kan ada hari ini produk itu nggak ditahu kan, tiba-tiba ada pembuatan baru, jadi bermacam-macam sih maksudnya. Kalau masalah lembur itu ya tergantung dari pembuatan produknya. Kalau lagi sibuk ya enak, banyak ininya, banyak lemburnya lah. Tapi saya kemarin ya, baru-baru kemarin tuh, saya kan biasanya masuk jam 8, kerja jam 8. Masuk jam 7, terhitung lembur tuh 1 jam pagi kan. Saya lembur tuh jam 4 jam dari nggak ada orang, dari awal-awal kerja nggak ada orang sampai pulang nggak ada lagi orang, sampai masuk dinas malam tuh. Asli 4 jam ini kayak udah gini. Wah, ambil ini terus apa namanya, Yaitu apa Narain. bukan roti kau tuh stadori namanya, ambil kulit stadori. roti lah gini terus berapa jam itu saya berdiri. Lutut ya, gua. tapi itulah apa ya kayak bedanya yang masuk malam sama masuk pagi. Jadi kalau untuk masuk pagi itu ya apa ya, lembur mungkin agak Kurang. inilah, agak kurang lah. Heeh. Karena apa ya, mungkin dari masuknya berapa? jam kalau saya sebenarnya jam 8 terus, cuma kalau ada kebutuhan jam 7 kayak kemarin tuh disuruh datang jam 7, datang jam 7. Ya itu tergantung. Jadi kalau umpamanya ada yang masuk jam 7 terus biasanya kan pulang jam 5 kan, atau jam 4, Jam 5 jam 5, setengah 5 juga bisa. bisa. Nah, kalau malam itu lebih ini ya, lebih lemburnya lebih kencang dia. Iya, karena apalagi kalau pulang Ya terus pasti di malam itu ngempes juga, kan ya? Iya. terus malam juga kan apa, selain dari lembur itu ada masukan lain itu, kayak umpamanya ada jam malamnya gitu kan. Ya, Terus apa lagi ya selain jam malam itu, yang bonus-bonus yang kita dapat itu? Zangyo itu lembur. Zangyo. Terus sama tunjangan malam ya. tunjangan malam ya. Jam Nah. malamnya juga dibayar itu. Nah, ini kita masuk kita bahas-bahas sedikit lah gaji-gajinya. Gaji-gajinya. Kenapa pagi lebih sedikit daripada dinas malam? Ya itu tadi. Itu tadi tuh. Tunjangan malam. Nah, jadi Lebih banyak sudah ininya. terbukti ya guys ya. Kalau di video kemarin saya bahas kenapa dinas malam tuh gajinya lebih gede daripada dinas pagi. Nah, karena seperti itu, lemburnya lebih banyak, terus dapat tunjangan. Jadi jangan sampai salah deh kalau Tapi ini apa? kalau jam malam juga itu nggak selamanya ya apa gaji gede. Iya. Ada juga yang biasa masuk dari jam 9 biasa pulang nggak nyampe 8 jam. Iya. Ada. Ada. Tergantung tempat. Tergantung tempat. Nah, kalau kayak bagian masak-masak itu kan Pasti otomatis otomatis itu gede. kalau ada produk sampai 10 aja tuh 8 gitu kan. Nah, itu udah termasuk sibuk itu. Sibuk. Kalau bagian gudang kayak si Agung katanya Oh, kecil haibung. Ya, kalau haibung itu biasanya mereka Pengiriman. pengiriman kan itu harus ngejar waktu. Terakhir jam 7 pagi. Iya, jam kan? 7 pagi. Berarti lemburnya kurang kalau di haibung ya? Iya, Iya. palingnya mereka kerjanya 7 jam. 7 jam. Kurang sejam.
Waduh, Itu mati. lebih- Zaman tidak dapat lembur. mereka itu kan pengiriman Jadi- jam 7 pagi. Jadi jam 5 itu harus udah beres tuh semuanya masuk ke mobil. Nah, jadi biasanya gaji mungkin kalau dalam sebulan tuh ya palingan di bawah 15 ya. Ya, kurang lebih. Ya, syukur-syukur. Enggak, maksudnya kalau kotornya itu kan bisa nyampe 18, Iya, iya, 18 19 itu kan. Tapi Kalau per bersih- bulan itu kan ada potongan. Jadi dia biasanya kalau kami nih ya selama udah berapa bulan di sini kerja, potongan itu rata-rata hampir 6 mang lah, 6 juta lah. jutaan. Dinas malam ya. Nah, dinas malam. Jadi itu kalau umpamanya kayak 19, 20, jadi itu udah dipotong. Jadi kotor apa bersihnya itu sekitar berapa lah? Sekitar kalau 18 berarti sekitar 13-an, ya kan 12. Kayak gitulah. Tapi kalau di atas 20 kotornya kan umpamanya kayak 25, 26, nah itu bisa nyampe 20 ke atas gaji bersihnya. Jadi tergantung dari inilah, tergantung dari line-line-nya juga sih. Dari Tempat. bagian-bagian tempat ya. Kalau yang di ini kan di mana? Di bagian onigiri itu kan atau di line-line itu kan kayak line si mereka itu kan line 11 itu pada banyak ininya kan orang yang kerja di situ. Jadi walaupun produknya banyak, orangnya banyak, itu ngerjainnya cepat selesai. Terus kalau udah cepat selesai itu kan biasa dipindahin tuh, Ya. dipindahin Bantu yang orang. sama yang kalau daerah sini masih ini apa, masih sibuk, dikirim ke sana. Umpamanya produknya tinggal 3 nih, umpamanya kan den 11 dikirim ke sana, yang tinggal 3-nya ini ntar kalau udah selesai yang bantu itu udah balik lagi. Jadi sekalian apa kayak soji gitu kan, bersih Jadi teman-teman kalau ada yang masih bingung line itu apa, jadi kalau kita di pengolahan makanan itu line itu conveyor ya. Conveyor. Conveyor itu tempat di mana makanan produk itu Di-packing. di packing, disusun gitu. Ya kalau di tempatku ada coklat-coklat semua berjejer. Jadi line panjang mungkin conveyor banyak ada 10 orang mungkin atau 6 Nah, gitu kerja. Nah, di sininya nanti makanan sampai makanan. konveyornya gerak Ya. terus. Seperti itu. Jadi ya teman-teman, jadi sudah jelas sih harusnya ya kalau sebenarnya gaji dinas malam tuh lebih gede karena ada tunjangan malamnya. Jadi kalau bagusnya kalau harusnya kalau anak-anak yang baru mau pergi ya harus tanda kontrak harus betul-betul ini ya perhatiin kontraknya ya. Bener. Apalagi susah pindah shift ya. Jadi ini juga jangan, kalau itu kan biasa di kontrak itu kan sebelum kita mau berangkat itu kan kita udah dapat kontrak itu, udah dijelasin semuanya kan. Jadi di situ dia tertera gaji kotornya sama gaji bersihnya. Jadi yang gaji bersihnya itu apa umpamanya 20 ya kan, atau 16 lah, 17. Jadi jangan berpatokan di kontrak itu, biasa lebih Ya, gitu, biasa guys. lebih ya, kayak teman-teman yang lain kan ada biasa dulu kan kita kontrak kita berapa gaji bersihnya 11. 12 12. kan. Nah, nyampe di sini tuh ada yang sampai 20, ada yang sampai 25. Pertama kali itu kerja. Ah. Gaji pertama deh. Kalau cari tahu. Bukan gaji pertama sih, tapi jatuh gaji kedua. Iya, gaji dulu. Kalau gaji pertama kan kita kerja itu Cuma berapa hari? Cuma- nah, iya, bener. 10 hari kan, 9 hari. Kan pas Tapi datang udah beres sih. kan pas datangnya kan. Iya. Pas datang tuh. Kalau gaji kedua itu ya lumayan lah. Itu kan pada pas masuk itu di bulan 1 ya. Bulan 1. Bulan saat itu habis penutupan tahun kan. Jadi akhirnya itu produk mungkin lebih sibuk-sibuknya kan, lebih banyak. Nah, terus bagian di tempat kerja saya itu dapat Lembur gila-gilaan. jadi itu. Iya. Tapi kalau di Agemono ya itu walaupun nggak sibuk juga tetap pasti saya pulang jam 5. Kenapa tuh? Saya Bantu. tidak tahu, Soalnya kemarin juga kan dikit. Bantu-bantu ya. Iya, pulang jam 5 kan, terus dioper-oper, bantu ke sana, bantu ke sini. Iya. Jadi kalau khusus untuk Tokutegi no Sei, dia itu di tempat di Kojo itu kan ada, bukan cuma Tokutegi no Sei, ada Gakusei. Jadi Gakusei itu mereka kayak aruba itu lah. Arba itu. Aruba itu kan. Tapi mereka Berarti ya, kerjanya cuma 3 hari, liburnya 2 hari. Enggak. Anak magang. Liburnya
bukan. Arubaito. Gakusei. Jatuhnya Arubaito. Sekolah Arubaito. Oh, jatuhnya Gakusei. Arubaito ya. Ya, mereka tuh terus sekolah di sini. Ryuga sekolah Kusei. sekolah Gakusei. sambil kerja. Mereka tuh libur 3 hari, sisanya kerja. Iya. Ada yang libur 4 hari juga. Nah, ada yang libur 4 hari. Tergantung juga. Ada yang masuk 5 hari. Tapi mereka masuknya dari jam 7 sampai jam 12. Iya, Kayak cepet. di tempat di Cibato itu. Iya. Ya kan? Itu cuma bentar 5 doang. jam apa 6 jam Iya. aja. Jadi gitu guys, jadi di pengolahan makanan itu bukan cuma anak-anak Pakuti Gino aja yang kerja. Jadi ada anak-anak magang, Ryoga Kusei. Dengan yang topi-topi warna biru tuh apa Hijau. sih? Itu Arubaito. Itu Arubaito beneran. Arubaito beneran. Arubaito juga ada. Rata-rata orang Jepang sih yang kayak gitu. Nah, Iya. Jadi yang Ryuga Kusei itu mereka sekolah ya Nihongo Gakko. Terus sambil belajar dia kerja juga. Uang buat Sambil bayar nyari uang sekolah. buat bayar Tapi di sekolah. pabrik juga itu ada yang bayar per jam. Ada. Ada kayak kakek gua kan. Iya. Kakek. Yang maksudnya Nggak yang tahu saya bareng kakek yang mana ini? teman kerja kan. Sahabat. Rekan-rekan. Rekan kerja lah. Jadi dia tuh pulang Namanya siapa, Cuk? Konuma Sang. Koru. Baik orangnya. Dia tuh masuk jam 6. Nah, istirahat kita itu kan jam 11 kalau di saya ya, tempat saya. Istirahat jam 11 itu, jam 11 ke atas lah. Nah, udah masuk, dia selesai produk di tempat itu yang bagian goreng-goreng itu 3 kan. Kalau habis dari istirahat itu, selesai istirahat 3 produk. Nah, biasa jam 2 atau jam 2 lewat lah, udah selesai tuh, ngosoji kan. Pulang. Habis itu dia pulang. Nah, itu kan Agemono kan itu luas, ya kan? Ada di sebelah, ada yang di belakang itu lagi kan. Jadi saya pertama pikirnya itu dia kalau udah selesai di situ bantu di sini. Ternyata enggak. Pulang dia. Nah, terus dia nggak pakai kartu juga. Langsung. Nah, kemarin kan saya pulang itu, saya ke WC kan, pas dia pulang saya lihat, Masih ada gantung. nah dia nggak ngetap, ya kan? Apa kali? Tidak, emang apa ya? Saya pikirnya itu dia kayak ini, kayak saing. bukan bayar per jam dia. Oh. Jadi dia bukan hitungan dari ngetapnya itu. Jadi dia lu masuk bukan per jam, lu masuk per hari ya, per hari, bukan per jam, per hari. Jadi lu masuk 1 hari dibayar segini. Jadi kalau kita kan beda, kita kan per jam, jadi harus ngetap ya. Nah kalau dia itu kan hitungannya sehari lu dibayar segini, sehari lu dalam 1 bulan berapa hari lu masuk, ya kan? Jadi itu, jadi dia cepet banget pulang aja. Tapi kayaknya dia ngetep masuk doang, nggak masuk kamu pulang doang. Iya, ngetap masuk sama pulang. Nah, enggak, Itu kemarin kalau- tuh kan gua lama di situ gua cuci tangan kan. Gua sampai lihat itu dia naik ini pas belok itu kan, naik tangga itu di tempat biasa kita masuk kalau mau kerja. Dia nggak ngetek. Enggak. Cerita-cerita sama orang Jepang dikit, udah balik. Dua kali gua ketemuin gitu. Itu kalau nggak salah ya, di tempat kerja kita ada yang gajian hari dan jam. Kalau yang hari itu ngetapnya di kantor, Kantor. ada khusus tempatnya. Kalau Mungkin ya. iya. Mungkin saya belum tahu juga mungkin. Kalau yang per jam baru di Beda kan kalau kantor. kayak saing kan di atas kan khusus mereka khusus. ngetapnya kan. Putus mereka dia. Enggak bareng kita kan. Berarti Vertiga, Gabriel, Puris, beda-beda tempat kan ya? Beda-beda tempat. Terus isi-isinya tuh orang-orang apa aja sih? Kalau di saya Nah, itu itu tuh. Ini itu dulu, tuh. ini dulu Itu seru nih. tuh. Orang-orang Nah, apa aja kalau di sih? saya- Negara mana aja? di saya itu ada orang Filipina, orang Nepal, Nah, orang Indo, sama orang Jepang, 4 negara itu. ke negara. Nah, tapi kalau ada ada juga orang Vietnam, tapi mungkin di tempat-tempat lain. Tumpen nggak ada pet ya? Enggak ada di Tempat lu? Wah, tapi kalau di tempat saya Kalau saya full Indo sama Jepang. Indonesia sama Jepang semua. Iya. enak loh ya. Enak, nggak ada kegaduhan orang lain. Kalau di saya cuma Dia itu dia. cuma sendirian. Dia bareng nasi. Bareng nasi. Tapi kadang ada orang Jepangnya kalau saya libur. Oh, gitu. Kalau di tempat saya itu Saing. Jepang, Vietnam 1 orang cewek. Wah, dideketin. Enggak. Itu cuma kalau 2 gua ajak ngobrol paling Nihongo karimaseng, shigoto dake gitu loh. Serius tuh. Terus ini nih. Kalau kan kerja sama berbagai orang ya, macam negara. Ada hal lucu nggak, hal yang unik nggak gitu?
dari siapa dulu nih? Dari RT lah. Oh, kok udah. Nah, kalau dia makan berdua dua Gue coba negara doang. dua negara, tapi gak Indonesia apa-apa lah. dengan Jepang. Orang Indonesia kerjanya konsisten. Iya, oke. Orang Jepang serius, enggak, orang Indonesia majime, kalau orang Jepang itu teliti gitu aja. Gitu aja. Teliti dan cepat. Lo Kalau sendiri. gue sendirian malah dibilang kayak lu Soji serius banget sih gak pernah Jepang. Kalau gue sih orang Jepang yang bilang tuh kalau gue sih biar gue selain sama orang pagi yang Sojinya tuh. Jadi gue cuma siram-siram dikit. Anak rajin nih, harus ini lu. Anak rajin. Lu ini paling banyak nih tempatnya nih. Ah, kalau tempat saya tuh kan Ah. apa ya, orang Nepal. Ah. Kalau orang Filipina 1 orang, itu pun nggak terlalu ini. Tempat gue itu banyak hal-hal aneh, hal lucu. Apalagi hal-hal ini kan yang bikin kesal itu. Contohnya kayak orang Nepal itu kan, mereka itu kan kalau kerja lebih banyak kan cerita, Iya ya kan? Tanya. Oh, bro. Nah, tempat Iya. tempat saya kan itu, tempat saya kan sama tempat si Gabriel itu kan dekat Dekat. itu. Wah suaranya Jadi- kenceng banget. Bahasa apa ya? Kemarin Macam rumah sendiri. waktu saya bawa carbonara ke Apa tuh? hiji kari carbonara Hiji kari. Hah? Tiga kari. hiji kari Hiji kari. kedengeran itu cewek-cewek Nepal ke belakang Itu Padahal itu udah di berapa kali kemarin. berapa kali dicui itu Nah, tapi udah berapa Kakek kali kena main, ya. tegur kan, tapi mereka itu emang mungkin apa ya, pembawaannya dari manusia itu mungkin ya. Jadi kayak gitu. Iya. Kalau kita kan ya terkenal juga majime kan, kalau orang-orang Indonesia. Indonesia terkenal majime. terkenal majime mungkin nggak cepet kayak orang Vietnam Padahal kemarin tuh Tapi kebetulan majime. ada si kakak Rico kan, Ah. bukan kakak Rico, ya kakak Rico kan, si Agus sama. yang Ya, garis 3 ya garis dua. garis 2. garis 2 ya Dia datang itu, dia keliling-keliling kan, keliling. Gua lagi serius ngegoreng itu kan, ngarapin ini yang udah digoreng itu kan. Dia keliling tuh, masuk di tukang, ya kan, keluar lagi tuh, sana lagi tempat si Ebi kan, keliling. Tapi dia udah kesal itu, udah kesel kan dengar itu apa cewek-ceweknya Orang kan, orang Nepal itu laki juga cerita kan, dia balik lagi tuh. Dia mau masuk ke cukang nggak jadi cok, ditutup pintunya, langsung lihat belakang gitu kan, motong. Kan itu gur semua itu. Oh, iya. Ya itu kalau lagi kerja katanya jangan cerita serius katanya. Dia bilang si Goto Sinagara aneste daminis nih, dia bilang gitu kan, jangan cerita. Dia bilang, wah. Tapi pada saat udah selesai itu kan kena tegur, masuk lagi situ kan, Kita lagi. si kakak Rico itu masuk ke ini daerah Cukang itu. Anjing, itu anak-anak di belakang lanjut lagi ke part 2. Ada part 2 nya dia. Ih, cerita gue bilang, ini orang apa sih ini? Ya itu sih yang bikin apa ya, kesal. Ya kalau cerita di Genba itu nggak apa-apa, tapi harus ya Soalnya pelan. pelan lah. Bisa cerita, tapi jangan ya lu pertama datang sampai lu pulang cerita terus. Nah itu yang enggak ini, terus suara lu kalau cerita kecilin, jangan di ya kayak di pasar itu kan, rata-rata kayak udah ini mana kita juga. Makanya kemarin orang Filipina tuh Sendiri kali ya orang Filipina. sendiri udah 13 tahun dia di Jogja. Udah sepuh. Makanya dia bilang ke saya kan, dia bilang itu orang-orang itu tiap hari cerita, apa mereka nggak capek katanya gitu kan. Nggak capek. Saya balik dari WC sampai ke tempat kerja lagi masih aja cerita katanya. Itu udah dikasih ini apa, waktu istirahat 1 jam, kok nggak puas katanya cerita itu. Tapi emang karakter mereka tuh kayak gitu cok. mungkin Tapi Iya. itu orang Nepal termasuk apa sih, keturunan India gitu ya? India Pantasan itu apa? Kalau ini ada kejadian paling ini nih. Bau banget, Cok. Bokare Bukan. Parah. Kalau kari masih enak. Apa? Bau apa ya? Antara bau bawang atau gimana ya? Masuk itu yang Kamar mandi. Bukan. Saya sama Sarip nih. Mau pulang. Datang yang dinas malam. Asli dia tuh full banget dalam ruangan di loker tuh. oh yang di loker Astagfirullah, serius bau bawang, bau banget. Ini bukan apa ya, nyeritain, bukan ngejelek-jelekin, tapi ini betul-betul fakta yang saya Harus tahu lah. dapatkan, Harus yang tahu lah. harus kalian juga tahu lah. Biar gak Ya, kaget. yang nonton gitu ini ya. nanti kan nggak ada orang Nepal kan. iya lu nggak belum tahu Waduh,
kalau ada orang Nepal yang bisa bahasa Indonesia ya maaf aja nih, ini cuma sedikit informasi buat kohai kita yang bakal datang ya. Serius, kejadian itu mau pulang sama Sarip, mau ganti baju. Saya buka tuh apa gorden kan, langsung keluar baunya. Oh apa nih tarik Sarip kan. Ayo Rip, bentar Rip, ke kantin dulu lah. Kenapa bang? Bau banget tuh, masa iya. Pura-pura nyari baju. Iya bau banget bang, keluar. Asli bau banget badannya cuy. Apa ya, bau bawang, bau Emang apa ya, aneh lah pokoknya lah. Ya mereka semua kayak gitu Kan rata-rata. ada juga ini, kalau yang lucu juga tuh, nama teman saya itu orang Vietnam, namanya aneh gitu kan, kayak namanya Tain. Jadi itu kalau kita mau ngobrolin gitu, si Tain bukan si Tain kita panggilkan, jadi kayak si ini kita panggilkan. Ada juga yang orang Myanmar, kalau tempatku ada orang Myanmar, Oh ada. namanya Tete. Jadi kalau kita ngobrol lagi panggil si Toket gitu, gitu. Di mana dia? Gitu. Cuma memang kalau orang Nepal itu bawaannya kayaknya suka ngobrol aja. Di line ngobrol terus ya. Udah. Tapi mereka apa kalau orang-orang Vietnam ya namanya emang mati gangka. Iya. Rata-rata Ada yang kan satu H. hampir iya. Satu Ya angka. kan tahu. H. Nama teman kerja itu H. Toeng. Toeng kan. No. Kayak nama bunyi-bunyian. Nama bunyi-bunyian. Emang aneh sih. Ya itulah Yang- apa ya? Ya teman-teman kerja apa? Selama kerja berapa bulan di Fujiput atau di ini di Jepang. Ya gitu keadaan orang-orangnya. Tapi kalau untuk orang-orang Indonesia sendiri belum ada sih sampai saat ini yang aneh-aneh. Oke, kita sudah bahas itu. Teman-teman kerja yang ada di pabrik dari negara mana aja. Tadi ada Filipina, Myanmar, Vietnam, dan juga Nepal tuh yang parah. Terus ini nih, suka duka lah dari semasa semasa kerja lah di job pengolahan makanan, apa aja yang lu pada dapatin lah. Coba. Seperti dulu. Bro ini kayaknya punya banyak Ini banyak. Ya, kalau suka duka apa ya? Yang pertama kita jauh dari orang tua, keluarga kan. Iya. Suka dukanya. Terus pesannya itu ya kalau ya maksudnya kalau kita udah sampai udah bekerja di Jepang ya mumpung masih di apa untuk teman-teman yang masih belajar itu ya manfaatin lah belajarnya, banyakin intinya bisa mendengar lah, bisa bertanya, bisa pokoknya bisa inilah aktif lah, bisa menjawab. Nah, Bisa menjawab pasti. jangan karena nanti kalau dukanya itu ya Jangan kayak takutnya kalau gini kan, kalau saya itu kan pertama kerja kan pertama kali itu kan kerja di Jepang kan, apalagi di pengolahan makanan kan. Iya. Jadi tapi kalau alhamdulillah saya tuh apa ya masih bisa ngerti ya kan. Kotoba juga ada lah dikit yang dihafalkan. Jadi pertama kerja itu ya kalau untuk ngomong apa itu bukan nggak terlalu ini sih, nggak terlalu khususan. Saya itu apa ya bingungnya pada saat awal kerja doang, ini mau ngelakuin apa ya kan, kita bingung itu. Apalagi kalau kita bahasa nggak bisa sama sekali. Wah, itu yang parah. Angkatan pertama lagi di situ. Kita kan pertama nggak ada siapa-siapa. Kita mau bertanya sama orang ini orang Nepal, kita mau bertanya sama orang ini orang Vietnam. Yang dipakai itu bahasa Indonesia. Nah kita sendiri tidak mengerti apa yang dipakai itu bahasa Jepang. Nah kita sendiri tidak mengerti bahasa Jepang. Gimana tuh? Nah, gimana kita mau kerja coba? Nah, jadi buat untuk apa teman-teman yang masih belajar, pokoknya jangan main-main lah di TC. Belajar yang betul-betul. Kayak Oh iya. ngerti kan, maksudnya ya pada saat lagi belajar itu kan jangan main-main lah, jangan banyak Jangan jangan malas-malasan lah. Kalau dikasih tugas sama sensei kerjain. Nah, Jain. banyakin hafal kotoba ya kan. Kotoba, Kalau kotoba, kanji kotoba, nanti lah belakangan kanji. kan. Untuk sensei kasih PR sebanyak mungkin. Nah, itu kalau di tempat saya kan saya juga kan bingung, apalagi itu kan pertama datang itu kan ada orang Jepang, mana
hanco gua itu udah tua, ya kan? Jadi Nah, itu ngomongnya itu bukan gua. Hansong zaman dulu itu semua. Udah Jadi- gitu hatsongnya bukan yang di JFT anjing. Iya, betul itu. Saya pertama kerja itu nggak ada. Jadi kalau lu di sini pakai mas itu, waduh. Nah, mungkin orang Jepang masih maklum, tapi kalau orang lain, negara lain, dia mungkin agak bingung ini orang ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin sambil ketawa juga mungkin kan. Nah, bahkan bukan cuma orang. Iya. Mereka nggak ngerti. Contohnya orang Vietnam, sukuru membuat cukuta. Cukuta. Cukuta apa? Dia tuh Jadi di sini kebanyakan futsuke ya. Futsuke kan? Futsu. Futsuke kan? cuma karena Kan? beda negara, ya banyak orang Nepal, banyak orang Filipina, jadi beda-beda hatsongnya, apalagi si orang Iya. Vietnam itu kan. Hancur saya itu kan aja kan, apalagi rekan kerja saya itu si pemasang. Itu kan saya ada conveyor ini kan, tengah ini tempat penggorengan itu kan, berapa meter itu? Saya di sana, dia di sini kan yang masukin daging-daging itu. Jadi dia tuh kalau ngomong, Teriak. enggak teriak, suaranya pelan, ya kan? Hmm. Kalau dia ngomong kan, ini orang ngomong apa? Gua bilang gitu kan. Terpaksa gua keluar lagi tuh ke dia. Tanya lagi. Biasa dia udah bilang yang kilo, ya kan? Udah berapa kilo kan? Itu kan harus ada ininya kan, ukurannya kan. Dia bilang udah berapa bato, ya kan? Yang dibuat. Kalau sudah sampai berapa kilo, bilang ke saya ya, biar saya berhenti di sini. Jadi dia tuh ngomong kecil, terus hatsongnya, udah. Kalau lu nggak maksudnya Cokai, iya, nggak terbiasa untuk dengar itu. Yang kita pelajari itu kan bentuk emas semua kan, lengkap itu kan. Kalau di TC dulu, jadi emasnya selama kita kaiwa, kepake lah semua itu. Ya kan emas apa, tapi emas apa segala macam kan. Kalau mereka itu udah futsuke semua, rata-rata futsuke. Terus ini nih, duka-duka kayak pernah nggak Kak, dimarahin atau kayak gimana, ditegur kayak gimana Ya kalau sama teman kerja orang Jepang atau bos lah? kalau untuk teguran sendiri ya namanya di dunia kerja kan, namanya di dunia kerja pasti ada lah, nggak mungkin kita kerja itu sempurna, ya kan, pasti ada kesalahan sedikit ya, tapi ininya jangan lu kerja itu salah mulu. Itu yang parah ya. Tapi Enggak. pengalaman saya itu kerja berapa kali ya kena tegur, mungkin 3 kali kena tegur, tapi itu tegurnya yang sekali itu ditegur parah. Ya. Mungkin saya salah dengar kan, atau ya namanya juga kita baru kan. Terus juga pada saat ngelakuin itu salah. Terus yang cowok saya itu, kamu bukan kayak gini tadi buatnya, saya suruh kamu begini, kenapa kamu buat begini? Nah itu, jadi kalau Hanco atau kepala lapangan kita itu nyuruh sesuatu ke kita, ya kita harus dengar baik-baik. Kalau kita nggak nggak terlalu, ini orang ngomong apa sih tadi? Nah bertanya lagi, itu nggak apa-apa. Lebih baik lu bertanya lagi daripada lu sosok wakata, Iya, benar. tapi lu bingung setelah itu. Nah itu yang parah. Bakal Jadi- nyusahin diri sendiri ya? Jadi lu kalau nggak tahu tanyalah. Karena orang Jepang itu juga maklum ke kita. Kita kan baru datang di sini kan, baru ngeliat negaranya, apalagi di daerah kerja kan. Jadi mereka maklum. Jadi nggak terlalu ini. Lebih bagus lu bertanya, karena emang orang Jepang itu nggak suka kalau lu nggak tahu tapi lu pura-pura ngerti. Lebih baik lu bertanya 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Yang penting kerjaan benar. Nah, tapi jangan juga apa-apa lu Tanya ya, terus. nah itu Lagi yang sibuk bikin orang, tanya lagi masak. itu karena orang Sumpah, Jepang Seng. itu Rumah saya. kalau orang Jepang itu moodnya ya kayak kita lah. Iya. Itu kalau dikasih tahu 1 kali itu jangan jangan nanya mulu. Maksudnya lu kan udah ngerti ini hari ini, besok lupa itu jangan. Istilahnya lu hafal lah. Lu hafalin lah. Kerjaan yang kemarin gua kerjaan kayak gini. Lagian Hafal. kan kalau di pengolahan makanan tuh rata-rata kerjanya sama terus, monoton gitu. Santai. Masaknya itu aja Santai. gitu. Iya. Itu kalau saya pribadi ya, seminggu tuh kan saya kerja di mixing ya. Di mixing tuh kayak banyak banget gitu. Jadi saya bawa buku note. Minta di kantor, bisa minta buku nggak? Oh nggak ada mas, dalam tank kan.
gue kantongin, itu kalungin buat wah hari sudah ini gue catat, sudah gue kerja ini gue catat. Tapi izin dulu sama saya kait ini gitu kan. Saya sudah tulis kan yang Iya, gue itu lakuin, gue tulis gitu, gue simpan di meja gitu. Ya, Gak apa-apa kalau gitu. Ya, itu juga salah satu trik sih. Trik sih kalau mau coba gitu. Kalau Claire pernah nggak ditegur sama? Pernah 2 kali kalau nggak salah. Tapi ini lebih cara ngebuat produk. Kan saya waktu itu sering buat Itu PPI itu awal-awal masuk kerja. Kalau masuk juga. Wah ini 1 bulan yang lalu. Soalnya ada menu yang bulan pertama saya baru kesini, ebi udang. Menu baru. Ini bukan baru, ini emang udah lama, tapi saya Tapi hanya tiba-tiba perjalanan hilang gitu kan. Maksudnya kan udah sering nggak produk buat, lagi. udah sering buat Iya. tapi berhenti. Udah nggak produk lagi kan. Nggak produk Oh, lagi, tapi disuruh buat lagi. Tiba-tiba Tapi langsung ada lupa. lagi. Lupa sama kayak saya. Kayak saya juga pernah kayak gitu. Pertama awal-awal itu kan banyak gitu produk di saya kan. Iya. Buat awal itu udah hafal nih. Tiba-tiba berapa bulan nggak ada pembuatan lagi. Pas bulan-bulan ininya selanjutnya lagi pembuatan lagi. Ini caranya gimana ya? Ya, lupa lagi. Lupa lagi. Jadi Sama. Ini kena juga. Gua sih sama terus, nggak ada berubah. Ini monoton, ini kerjanya monoton. ya dia kan nasi doang kan. Kalau kita kan Nasi. banyak. Selesai buat gyoza. Gyoza. Tapi berarti angkut ini dong. Wah iya. Beras 20 kilo. Udah kayak kuli sih gua. Di tempat saya tuh pertama kan ada sosis, ada karage, ada sayur. Pokoknya ada telur, ada sosis kecil, Terus terong. ada terong. Pokoknya itu pasar. saya tuh cok, kepala saya ini dibagi-bagi nih. Saya hafal ini gimana? Mana itu kan rata-rata tuh kan kalau pengolahan makanan itu kan harus ya Bikin label lah. ya Nah, di label komputernya sama itu tuh. suhu itu kan. Iya. Ini Iya. pakai suhu berapa? Level Itu tiap produk itu beda-beda suhunya. bukannya nggak ada ini, ada apa? Ada kertasnya. Kertasnya. Makanya nggak pernah dikasih. nggak pernah dikasih. Anconya kalau yang megang. Jadi itu di tempat saya itu ada banyak produk, terus suhunya beda-beda, terus label juga ada, dan itu labelnya itu ini, lu umpamanya itu kan di komputer itu kan, kalau produk pertama itu kan sembarang, dia beraturan itu kan, yang pertama di produk ini, ini. pertama saya bingung, bukannya semua bacanya, mana yang kemarin apa ya? Ada yang kanjinya sama tapi Iya. belakangnya beda tuh. Beda. Ah iya. Nah, terus saya cuma hafal ini ya kan, yang ya kayak katakana lah, Ya, ya kan momo gitu kan, tori Pokoknya- momo, pokoknya kan ada- kalau momonya itu kan pakai katakana itu ada kan. kalimat jadi Momonya. ciri khas lah produk itu yang diingat anjir. Iya, Serius. oh saya ingat. Tolong nggak Oh, ini, tahu ganjinya itu. kemarin, oh ini, nah kayak kemarin kan, padahal itu produk saya udah biasa kerjain kan, saya udah hafal juga ininya apa kayak di komputernya itu kan. Nah, pas kemarin, 3 hari itu nggak diproduk, pas 2 hari sebelum libur itu produk lagi kan, pas mau ini daging apa ya, itu kan ada tertulis ada tori momo sama momo. Nah, terus ada 2.300 sampai 2.800, di atas itu 2.300 sama. Oh, saya bingung ini mana ini kan, saya mau bertanya, saya agak ini kan udah lama di sini. Jadi, saya mikirnya gitu, daripada saya dimarahin ntar kan, saya bilang gitu. Iya. Saya tanya lagi, saya tanya ini rekan kerja saya yang perlu masang kan, dia bilang ini yang mana ini dagingnya, saya bingung, lupa, dia bilang itu, saya lupa. Dia juga aku ini kita saya ini tante oh hai waktu mas, udah ditunjukin udah di ini. Nah, pas besoknya lagi udah keinget. Jadi apa ya, kalau di tempat kerja dulu itu banyak produk, itu sih yang susah. Produk baru yang bukan produk yang Lama. yang tiba-tiba muncul lagi gitu. Nah iya. Itu yang bikin ini. Bikin ini ya. Bikin apalagi nggak ada puyeng. ininya. SOP-nya apa? Iya. Ya kan SOP kan ya. SOP. Apalagi nggak ada itunya. Kalau tempatku ada gitu. Di tempat semua itu ada sebenarnya. Manual. Ada. ya. Di tempat saya juga tuh ada, hanya saya nggak pernah pegang, nggak pernah lihat itu gimana itu ininya. Kalau Ada tempatku ditempel di dinding. di dinding ada ya. Iya. Kalau kita kan manualnya satu kertas dan itu semuanya kanji. Gimana ngerti? Memang kayaknya bikin puyeng. Nah,
terus ini nih, kita kan kerja di pengolahan makanan, otomatis ada daging babi. Gimana Bung? Gimana? Biasa aja. Gimana? Kalau saya sih- pertama lu Maksudnya makannya nih. buka kerja, pokoknya apa dah. Megangnya Kan kita lah, kan- megangnya. Belum pernah nih, kalau saya pribadi nggak pernah lihat pegang daging babi atau apa, apalagi kerja ya. Kalau apa ya, kalau di saya itu tempat kerja saya daging babi banyak, daging babi banyak. Produk pertama saya itu daging babi. Terus di bagian tempat si Ramadan kan, ya. Di situ dulu awal-awal kerja babi. Babi itu full. Nah, full 4 babi jam. di situ. Gimana perasaan lu pertama tuh? Gue kerja babi anjir gitu. Ya apa ya? Gimana? Ya kita kan muslim tuh. Ah. Pas ngadapin kayak anjing, gue dosa nggak ini kan, mikir kayak gitu kan. Dosa kan ini. Iya lah, pasti. Iya kan? Tapi mikir lagi. Iya. Apa ya, kita udah safety gitu kan, pakai apa Satu tangan, sarung tangan gitu kan, tangan, berlapis-lapis gitu kan, tebal. tebal. Ya saya mikirin lagi, gak apa-apa lah, mungkin nggak kena ini kan, terus nggak dimakan juga kan. Iya. Nah, saya kerja aja tuh, habis di situ Kecil. bukan isi, maksudnya habis kerja itu kan udah produk pertama selesai kan. Pindah ke tempat si Ramadan biasa itu kan, hari-hari pertama kita kerja kan di situ banyak itu ya, sampai banyak orang itu 5 jam aja gitu doang. berdiri tuh berapa jam cok, Heeh. berdiri tuh jejerin itu aja daging itu, daging emang sial daging babi. Nah, saya pernah dikasih ya kan, saya kerja itu awal-awal kerja kan belum kita tahu kan Iya. ini produk apa, tapi saya itu sering nanya ini apa ini ya kan, ini daging apa, dijelasin sama orang Nepal, ini babi gitu. Nah, dulu ada itu pembuatan sosis, ada sosis yang bulat itu kayak gini sama sosis yang panjang, yang sosis biasa yang panjang itu kan. Iya. Yang belum Ya, dipotong. tapi dia kecil. Hmm. Nah, kalau yang bulat itu saya udah tahu ya kan, teman saya bilang itu skate ini suara ya ikan tulis, oh hai Pak Master ya, tahu kan ada yang kecil itu kan, saya kira ini sosis ikan gitu kan, Iya. sakana itu kan. Iya. Oh saya buka awal pertama kerja kan, saya buka itu di belakang itu kan, tempat-tempat kayak itu. Dia bilang, teman saya itu kan orang Nepal bilang, "Ore, lagi tay." Langsung bilang, "Ini apa ini?" Daging katanya. Apa? Daging. Iya daging. Daging Tapi aja dia bilang. dia bilang daging. Cuma daging doang. Daging kan dibuka, terus dia makan kan. Pas saya mau ini, langsung teman yang satu datang, orang cewek kan. Dia bilang, "Kamu muslim?" Itu daging babi itu. Untung belum saya ini, Cok. Saya buang cepat kan. Maksudnya apa? Saya masih sadar ini, kalau kayak kan ada orang yang nggak sadar kan, udah tahu daging babi masih tetap aja dimakan kan. Saya mah buang lah, anjing ngapain ini kan. Udah bilang, "Betul ini daging babi?" "Iya itu daging babi." Gue bilang sama orang Nepal yang satu yang bilangnya sama si ini dulu masih ada si Buan. Buan kan. Buan. Siapa tuh? Orang saya dulu. Orang Nepal. Sekarang udah berhenti dia. Ada serangganya. Dia bilang gitu, aduh, ketawa dia. Terus saya bilang kan, wah kamu bohongin saya, ya bilang itu daging babi, kamu bilang daging. Ya iya kan daging gitu, dia bilang iya kan daging. Saya juga yang salah sih kalau tanya kan. Udah tapi nggak kemakan. Ya intinya hati-hatilah yang bagian apa selain dari bakery ya, mungkin yang di Kojo juga. Oh ya, sama satu lagi selain daging, gelatin. Gelatin di Indonesia sama Jepang tuh beda. Beda. Kalau gelatin Indonesia kan biasanya dari kambing, sapi. Di Jepang babi semua. Langsung aja kasih tahu. Roti Ya. yang di Jepang itu rata-rata pakai babi. Pakai babi. Kalau ada krim-krimnya itu Iya. babi semuanya pasti. Ada kandungannya. Roti strawberry. Cuma kayak gimana lagi ya? Iya. Kalau saya pribadi ya, walaupun muslim ya, walaupun ada babinya selama itu bukan daging kalau Ya tetap haram anjing. iya gimana ya, tapi Ya, kalau makan gue. Kalau saya tuh mikirnya ya kalau kita nggak tahu kan, Kalau itu udah masuk ke mulut. Gimana nggak tahu. Ya nggak kan? apa-apa. Ya mau di mana lagi kan, kalau udah masuk kan, Iya. kita nggak tahu ini daging ini. Tapi harus berhenti langsung Tapi kalau pas- jangan gak usah diterusin. jangan. Tapi kalau sebelum kita makan, kita udah tahu daging babi, nggak usahain, buang Jangan, aja, buang. jangan. atau jangan beli. Ya guys, Jangan ya beli. kalian harus jadi muslim yang baik ya kalau di Jepang. Jangan. So, Karena di sini usahakan. apa ya, makanan di sini tuh banyak yang menipu. Ya. Ntar lu takutnya kena prank lagi. Kayak waktu kemarin, waktu pertama kali ngebuat
saus tomat. Saus tomat untuk nama makanannya tanpaku, pokoknya namanya tanpaku. Ya, tanpa ke. Tomato sausnya itu kan semuanya hampir sama, pakai diced tomato, pakai mushroom, bawang kayak gitu. Tapi yang tomato saus ini ada gelatin. Bos saya Shunin bilang tabete aji testo daiji des. Tes rasanya itu penting. Tapi bukannya saya tanya, demo zeratin wa arimasu ka? Hai, arimasu. Ada ini gelatinnya. Saya pikir-pikir kepengen juga tuh rasanya. Ya udah dah. Terus saya bilang, wah jangan cinta nih. Makanan naik. Jadi gitu guys ya. Kita tuh kerja di pengolahan makanan apa ya? Jadi karena kita kayak bebas Iya. untuk makan gitu. Lebih Jadi harus inilah. lebih kuat tahan diri lah, harus lebih bukan iya. tahan diri, maksudnya lebih berhati-hati Iya, lah. lebih berhati-hati Beda lah. kan kalau kita kerja di game apa di pertanian apa Nogio atau ini kan banyak tudung gitu Iya, kan. kayak Nah, kita kan itu atau makanan apa. nggak ada, Nggak cuma ada. tinggal beli aja, kita udah tahu oh, ini ada daging gimbosa. Tapi kalau kita kan berhubungan dengan pekerjaan Iya. kita itu Kadang-kadang harus dites. Iya. Gitu. Karena buat customer juga kan. Heeh. Customer Jadi sebenarnya juga. itu kita makan itu nggak apa-apa, tapi jangan makan dalam keadaan lapar. Iya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau Nggak buat boleh. nyobain secomot gitu, jangan serau. Ada tuh, ada. Oh, kalau ini nih, Oh banyak orang-orang banyak kepinjau. banyak orang-orang. hijau. kalau yang paling banyak itu kalau lagi produksi san buang sampah kan pasti Dia kan, disimpan buang bawa sampah pulang. nah di tempat sampah tuh makan atau- Jadi ini dia apa? Ada. Bawaannya tuh ada apa ya? Lapar mulu. Iya, ya, maksudnya tempat-tempat sampah di Jepang itu khusus di tempat kerja ya. Ah, itu enak cowok tempat sampahnya enak. Masalahnya tempat sampahnya daging semua. ada kalau di tempatku ada orang itu orang Jepang tapi dia apa ya agak aneh gue bilang orangnya Sama kemarin itu ya kan. kan tuh di sini pur sampai bawa keluar begini lihat belakang lihat surah yang belakang kan lorong belakang ketemu sama gue dia begini ada di bajunya puluh begini coba Sama kan kemarin kayak teman kan. Ya. Nah, itu kan saya kalau bagian goreng-goreng itu kan itu banyak itu kan kayak apa ya? Kriuk-kriuknya itu kan kalau bahasa Jepangnya apa ya? Kawa lah. Kulit. Itu kan yang sisa-sisa itu kan. Jadi dibuangin itu. Saya buang itu kan. Enggak semuanya tepung. Ada dagingnya, jangan tertipu. yang tertipu Jadi, ini kan tapi pas udah bersih-bersih itu kan udah pulang gitu. Nah, saya panggil anak-anak lain-lain kan lewat pada situ. Udah saya panggil mau makan sampah ya. Ini enggak? Sampah enak enggak? Dia bilang, "Oh, mau. Mana? Sini. Iya, mereka mau karena udah tahu ada dagingnya. Saya tunjukin itu sampahnya. Oh anjing dicomot tuh, didudukin cok. Si Alam, apa si Widi, pokoknya semua itu anak-anak lain sebelah situ. Makan di situ semua itu, cuma satu-satu kan. Bang enak kan ini sampahnya? Oh enak, beda sampai di sana. Kalau di sana emang sampah. Nggak pernah tuh sekali tuh ketangkap basah gua sama si Rini tuh lagi makan roti gara-gara si Rini bang mau makan ini enggak roti kan dia mixing kan wah ada nih gua simpen batang di belakang sambil buang sampah kan tadinya kan gitu kan ya sambil buang sampah ada tuh makanan di bawah oke makan tiba-tiba datang saing untung saing baru terus baik banget kan saya gini kan terbuka pintu makanan dong gimana si Rini begini sini Sumaseng. Tapi itu nggak di mulut ya. Aku kesini kudasai. Udah tuh beda dulu. Gua pasrah aja. Serius gua pasrah. Sering dulu yang kayak mohon supaya enggak dilaporin sama atasannya lagi kan. Makan dulu saya. Gua udah lihat doang Sirin kan. Sambil dia ngomong sama Rini. Kemarin mungkin udah enggak masuk udah tanya kan karena panik kan. Karena panik. Udah pergi tuh dia udah bilang. Gua ngerti kan. Sirin ya enggak ngerti dia. Udah dia pergi tuh saya. Bang, kemarin belum kita mau dipecat gak? Iya kan, kita tadi dia bilang apa? Iya tadi kita ikutan dilaporin, gue sambil makan kan kita mau dipecat, mau menangis gitu, mau menangis Sama kayak gue tuh. mau nangis
tapi hampir menangis. Gue bilang enggak bercanda, dia baik, nggak akan dilaporin, masih top piping. Lu kan masih saing, kalau gua kakak Rico Nah gitu bingung. yang garis 2 Ketahuan. habis-habisan kan. Gua itu pas mau apa mau istirahat kan, Nasi goreng. iya nasi cebi cahang Makan nasi goreng. wah gua istirahat kan, gua dulu lepas apron gantung, gua liat cebi buat nasi kan, Baru Di. angkat. baru turun kan, ih enak nasi itu, oh iya tes dulu, udah tes kan. Gua nggak tahu kalau kakak Rico itu ada di Di mana Cukang, kok tes? di tempat si Oh, bukan di Teman- belakang, kan tempat di situ tempat Di pembuatan. tempat nasinya. Oh, di tempat pembuatan. Oh, Nasinya baru iya. matang. Baru pindahin ke batu. Ya nggak apa-apa, gue mikir kan ya anak kalau ngetes itu kan boleh kan. Hmm. Nah, jadi saya cuma gitu makan. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Nengok ke belakang. Pas saya balik gini, kakak Rico di belakang. Diri gini kan. Mana kakak Riconya tinggi hampir 2 meter. Hampir dibanting. 150 sekian tuh. Hampir dibanting. Oh, Iya, jadi begini. oh, saya itu kan posisinya kan apa kayak ngejongkok gitu kan, ambil nasi kan, jongkok gini kan. Udah pas saya masukin, saya buka masukin makan. Pas saya balik, ini masih ada nih, masih di mulut kan. Saya balik kayak gini. Oh ya ini kakak Rico, saya langsung pergi kan. Oh, Nggak pernah ngejawab lagi. Gue langsung nggak bisa apa-apa gue. Terpas itu kan gue gini kan, langsung ya dipasrahin aja kan, masukin aja. Gue masuk, gue kunyah, tutup masker kan, sambil bicara. Mana diajak bicara lagi? Mana diajak bicara kan, dia bilang kayak, apa masalah saya ini kan, kayak gitu. Udah, saya diajak ngomong, kirain mau dibahas itu kan, saya mau ditegur. Terus dia bilang, tapi dia ketawa sama saya kan. Tawa saya. Udah, dia bilang, kamu sebentar habis dari istirahat, kamu buat ini ya, masih ada berai kare kan gitu. Berai kare yang masih Baru awal-awal. awal itu kan di situ. Oh, hai wakarimashita. Ichi kara desu ne. Hai. Ichi kara. Ah, wakarimashita. Iki watara sugini yatte. Udah. Wah. Nah, ini kan pergi gua. Masih Ebi dulu nih. Mana? nih? Udah pergi dia. Udah kayak ini. Udah ngedorong Oh, ini. udah pergi tinggalin. Udah masukin Treto. Gue lihat, nggak ada orang anjing, gue sendiri. Tinggi lagi kan, gue langsung kaget cok. Sebelahnya ngeliatin gini. Gue lihat kayak gini cok. Ini cok, garis 2 ini, bukan yang pakai topi doang. Ya kan garis 2. Untung nih, bagus. Nah dari situ tuh, gue langsung wanti-wanti kan, wah anjing, gue yang kakak Rico yang dapat gue. Mau lagi kan, tes Semarang jadi apa? Langsung disapek. Iya coba kaget di situ. Sampai. Wah, dia bilang kayaknya nih mungkin saya sebentar pulang ini dipanggil kayaknya ke kantor ini. Atau dipulangin saya mungkin secepatnya ini. Tapi kita gitu kan. Tapi ya maksudnya itu tadi. Juga kalau lu makan itu jangan makan kayak lapar gitu. Jadi intinya kalau perusahaan pengelola makanan, kita makan hanya untuk nyoba rasanya, ngetes bener atau salah, boleh. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau karena lapar, Jangan. jangan. Soalnya pernah ada kasus berapa bulan yang lalu, 2 bulan ya? Sebulan. Sebulan Bukan. ya? Sebulan. 2 bulan lah. Dari 2 bulan yang lalu, salah satu teman kita, bosnya orang Jepang, topi Merah. garis merah ya, garis merah, ketahuan. Hanco itu orang Jepang Kepala lagi, lapangan lah. orang lapangan lagi, kepala lapangan, ketahuan makan sayur. Bukan ketahuan makan dia emang Rogok. bawaannya curi dia. Iya, Mencuri. Dia Bawa mau- pulang ini kan. selalu nyuri. Jangan sampai maling lah. Oh iya, berarti sama itu yang gua bilang Itu tadi, kan dia udah bau gini. Iya. Itu kan udah Kalau berapa ketahuan tahun. berarti kena Cacat. cacat ya. Nggak pandang. Nggak ada itu. Lu Mau pakai topi orang- apa juga. Iya, mau orang apapun, mau Jepang, Indonesia, Vietnam, Filipina, Apalagi Indonesia maksudnya. Yang mau lebih ada- parah lagi kalau orang Jepang sendiri yang nyuri. Iya. Nah, itu yang lebih parah. Udah tahu semuanya terus masih gitu bisa, kan. semuanya masih bisa nyuri. Enggak maksudnya kayak kalau kita yang nyuri kan kita kan belum ada siapa-siapa di situ. Ya Hmm. tetap aja ada siapa-siapa juga nggak ada yang bela. Iya. Itu aja sih. Jadi pesan juga sama teman-teman kan, udah dengar cerita dari yang udah kerja di sini. Jadi tolong di ini lagi. Yang pertama tadi kayak apa ya? Kayak bahasa. Ya otomatis kita belajar. Biasanya kita kan kalau di Pasti. TC itu Tokutegi no Se itu kan 6 bulan kan. 6 bulan. 6 bulan. Enam Itu berapa? maksimalin lah belajar itu. Iya. Walaupun nggak pintar
pinter banget ya. Tapi kita harus benar-benar belajar. Emang betul-betul kata para guru di Indonesia itu atau sensei. Emang apa ya? Kalian tuh harus bisa. Karena kalau di Jepang nanti udah saat kerja, kalian sendiri yang ngerasain kewalahan atau tidak. Ya kan? Bisa sampai ada yang stres gara-gara itu. Ya Ada kan? yang depresi. Kemarin teman kita ada yang dipulangin. Karena depresi. Depresi ya, Depresi. tekanan kerja ya. Nggak tahu sih. Tekanan. Bukan, ada yang bilangnya Ada yang bilang ke keluarga, ada yang bilang broken ini, Oh, ya kayak gitu aja. broken home. Jadi ya pesannya sama teman-teman yang masih dalam proses pembelajaran untuk berangkat ke Jepang, ya betul-betul belajarlah, manfaatin waktu. Ya jangan ya sampai di sini sayang kan udah di sini baru kerja dipulangin. Ya. Nah, saya pernah kayak gitu. Nah, Ini Pertanian, pernah pertanian. ini ini dia Kerja TG di pertanian Nogio. ex magang dia. Anu mau dari mana? Pokoknya lah dipulangin ya. Dipulangin soalnya karena saya ada cedera di kaki Ada kanan cedera di waktu kaki. karate. Itu juga apa kesehatan. Nah, itu di kesehatan juga perlu kesehatan apa bahasa ya minimal apa kita bisa bertanya, kita bisa mendengar. Walaupun bahasa kita nggak terlalu bagus, orang Jepang bisa maklum lah, Apresiasi. apresiasi. Daripada zeng wakarimase, Nah, wah itu orang Emang, Jepang tapi capek. emang apa ya Ke rata-rata. Jepang udah zenting wakari baseng. Waduh. Tapi kemarin itu pas tiba kan, yang batch 1 itu yang pertama kan itu kita diapresiasi loh sama orang Jepang sendiri. Soalnya paling Bagus bahasanya. bagus bahasanya. Beda dengan orang-orang yang lain. Iya. Ya kan orang ini. Saya pertama aja diajak bicara itu sama orang Jepang kan. Saya sampai dibilangin. Nihongo pera-pera desu ne. Hmm. Kok sampai keluar kata-kata kayak gitu kan? Maksudnya berarti ya istilahnya kita ditanya, kita bisa ngejawab. Nah, itu udah bisa apa memberikan nilai plus ke kita kan. Hmm. Penting buat mereka mengerti lah. Iya. Walaupun enggak Enggak ya ini. apa enggak- namanya? Enggak terlalu inilah. Ya bu yang nggak Maksudnya jadi apa nggak susah. yang lu bicarain tuh nggak sesuai dengan ini mereka, Iya. tapi mereka ngerti. Iya. Oh lu tujuan ngomongnya di sini ini. Jadi nggak apa-apa. Ya ntar kan kalau lu kerja sampai berapa tahun itu kan otomatis Nyerap bah- sendiri. Iya, Nyerap bahasa sendiri, itu betul. bahasa itu pasti meningkat lah, Iya. meningkat. Pabrik itu, jangan tuh. Di- Kalau lu nggak bisa bahasa sama sekali, itu tekanan lu bertambah itu. Iya. Mana pasti kepikiran itu. Ya kan karena Dan- kayak itu ada yang beritanya tuh dia karena gak bahasanya kurang dipulangin kan. Iya. Siapa? Ada tuh yang tapi bukan di perusahaan kita yang di Beda berita pekerja-pekerja di Jepang itu ada. Ya karena orang Jepang itu mikir, lu ngapain kerja di sini, lu nggak bisa bahasa. Iya, Kita benar. mau kerja apa? Ya kan? Iya. Yang penting kan terpenting itu bahasa. Ah, Kalau kerja itu orang juga bisa. Maksudnya orang yang tidak tahu juga bahasa kan pasti bisa kerja kan. Hmm. Tapi kan ya kita kerja itu kan ada alurnya. Jadi ada ngomong gitu kan. Ngomong. Ya kalau lu nggak tahu sama sekali dengan apa yang dibicarain sama lawan bicara lu, waduh, gimana orang mau kerja? Iya. Ya kan? apalagi kan kita bahas pengolahan makanan yang harus betul-betul kita harus teliti, harus tahu Iya. nih apa yang kita kerjakan ini Harus kan. steril. Jangan sampai kita kerja lain disuruh masukin, lain yang kita masukin. Nah, itu. Itu buat perusahaan rugi, guys. Iya. Ya karena saya juga pernah gitu disuruh masukin 10 gram, 10 kilo, gua masuk 20. Berlebih dibuang, pokoknya dibuang. Iya. Gitu. Apa ya? Banyak. Kayak tidak ini ngebasir gitu kan. Iya. Terus nih, mikirnya orang Jepang itu. terus nih terakhir lah kayaknya ya. Iya ya. Udah ini. Udah larut malam karena kita rekamnya tengah malam gak sih? Tengah malam ini jam berapa di sini tuh? Jam 1. Jam 1. Jam 1 malam. Biasa lah malam, shift malam. Jam segini tuh masih ada tenaga. Ini nih. Shift pagi. Terakhir nih, yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman ya yang di Indonesia, kalau kerja di pabrik pengolahan makanan bisa sholat nggak sih? Ada tempat sholatnya nggak sih? Tenang, ada. Nah, kalau Selalu di- disiapin, kalau tapi di- masalahnya kita nggak sholat. Anjir. Ya ada. Kalau untuk Nah. apa? Kalau untuk di pabrik kita, ya, terutama di Kojo ya. Nah, itu disediain
tempat sholat kayak apa musola gitu, musola kecil kan. Iya. Kayak room ibadah lah. Di kantin ya. di Di kantin. kantin kan? kantin. Iya, di kantin. Ini kantin. Jadi nggak usah khawatir. Terus di pabrik juga itu di Kojo apa Nyaman. jilbab itu nggak masalah. Jilbab nggak masalah. Hanya aja kemarin ada kasus teman kita perempuan berjilbab sama orang Jepang lanjut usia bukan Bukan itu ini saing dia. oh dia saing ya Saing, oh, ya. iya. Saing dia tuh kepengen teman kita tuh ngelepasin hijab baru pakai hairnet. Enggak, masalahnya di sini apa masalah kemarin itu jadi apa dari perusahaan itu kalau lu udah pakai jilbab nggak usah pakai hairnet gitu. Itu kan udah nutupin. Iya kan harusnya kan itu untuk Iya. rambut doang kan harusnya. Iya. Jadi kalau lu udah pakai hijab nggak usah lagi. Tapi kalau nggak pakai hijab lu harus pakai hairnet. iya. Nah kayak gitu. Jadi dia mikirnya kemarin itu daripada lu gitu mending lu buka katanya. Lu buka aja jilbab lu kalau lu udah pakai jilbab pakai hairnet lagi. Nah, tapi kalau pakai jilbab doang, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi udah selesai Nggak masalahnya. Udah Udah aman. Udah aman. Itu sebenarnya kepengen yang orang Indonesia Iya. temennya kita tuh biar tidak ribet. Iya, biar tidak ribut kali ya. Maksudnya Tapi orang-orang Jepang juga itu perusahaan sendiri juga itu bikin aturan ya itu Kadang-kadang suka bingung. ya, maksudnya tapi nguntungin semua orang iya, ya kan kerasa itu niatnya baik, baik lah tapi suka bingung. iya. Gak bingung, Cok. Jadi jangan beranggapan oh kita sampai di sini nggak bisa sholat sama sekali. Bisa. Sholat Jumat bisa. Bisa, sholat Jumat bisa. Hanya mungkin tergantung dari pribadi kan. Bisa Soal kalau masalah Jumat ibadah bisa, bisa. tapi jauh. Itu aja. Kalau di kantor aman lah, pokoknya bisa ada tempat sholat. Ada, Kalau kalian Tapi masih yang bertanya, satunya itu ada. apa ya? Harus tayamum. Iya, Ayam. karena nggak ada tempat wudhunya, guys. Jadi itu di sini apa sistem WC-nya itu beda dengan di Indo. Di sini nggak boleh basahin muka soalnya Jatuhin takutnya air ke lantai nggak boleh. nggak boleh Apalagi itu kita kotor. kan harus cuci kaki kan ya. Masa kita iya. angkat kaki kostapel gitu kan? Jadi harus mau tayamum. Harus tayamum. Atau ada cara lain lu keluar cari keran. Atau nggak apa-apa bisa lu berwudu memang dari rumah atau apa atau kan. Iya. Lu pas sebelum masuk kerja lu nggak apa-apa. Tapi lu nggak boleh makan dan harus nahan kentut. Gitu. Jadi minasang, jadi videonya sampai di sini dulu karena ini sudah larut malam banget juga, takut mengganggu teman-teman yang ada di sebelah apa tuh kita di sini. Di bawah juga. Di bawah juga ada orang Jepang karena kita lagi. di lantai 4. Lantai 3. Lantai 3. Jadi semoga pembahasan kita ngobrol-ngobrol santai ini tentang job pengolahan makanan udah jelas, udah clear ya. Kalian juga bisa dapat insight yang baru tentang pemilihan job pengolahan makanan kalau kalian pilih job ini. Jadi semua aman, mau itu tempat sholat, mau itu apa gaji, tergantung pilihan kalian, mau shift pagi, shift malam, terserah kalian. Nah, tadi yang sudah dijelaskan teman-teman, semoga bisa membantu kalian dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kalau kalian masih pengen ada video-video tentang ngobrol-ngobrol seperti ini tentang pengolahan makanan, tahu tentang apalah tentang Jepang dan lain-lainnya, tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke? Arigatou gozaimasu. Sekali sama Desta. Sekali Sekali sama sama